Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten nggak ngomong sendiri, ngomong berdua. Budi bertanya, Ari menjawab. Ya. Nah, karena tugas saya bertanya, Ari itu menjawab, ya kan? Budi bertanya, Ari juga bertanya, Mas. Nah, ini menarik nih. Gue tapi pengen nanya sama lu, Ri. Apa yang lo? Lu itu kalau diledekin soal fisik tuh marah gak sih? Enggak, biasa aja. Yang marah kan sobat Joko Widodo. Iya ya. Iya. Sobat Joko Widodo ya. Ada namanya Joman, Bos. Iya. Jokowi mania ini agak marah Bagus belakangan ya, ini. bagus ya bridging gue ya. Iya, bagus. Karena setelah kita tahu kan ini awal tahun ini diisi tidak, karena kembang apinya nggak ada nih, karena hampir semua klub-klub, mal-mal jam 9 udah tutup. Jadi nggak ada yang, dikit lah yang hingar-bingar malam tahun baru nyalain kembang api. Malah yang banyak lapor-melapor nih. KPK dibayang didatangi orang, tokoh, ya politisi, ya pengajar ya. Tapi entah apakah ini terafiliasi dengan afiliasi politik tertentu atau tidak, melaporkan tokoh-tokoh politik. Yang paling kentara tentu saja dua putra presiden ya, Mas Gibran dan Mas Kaisang gitu. Dan tentu saja kontennya ini kita bisa debat. Dan itu akan dibuktikan secara hukum. Tapi secara politik ini juga dilaporkan balik atas nama pencemaran. Nah, ini oleh Jokowi mania nih, teman kita. Bang Noel ya. Bang Noel, Emmanuel Ebenezer. Selalu ada dia dalam peristiwa-peristiwa keributan. Betul. Selalu Bang Noel ini muncul. Betul. Dan ketika mungkin dalam juru bicara resminya pemerintah misalnya atau juru bicara resminya partai tidak bicara, beliau selalu bicara, mewakili on behalf of. Kayaknya beliau selalu bisa mengatakan apa yang nggak sempat terucap gitu loh, Mas. Iya benar. Nah, ini dia nih, relawan Jokowi mania melaporkan dosen UNJ Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya terkait hal ini. Nah, menurut lu gimana, Ri? Ini pelapornya nih kembali lagi, tapi gue belum tahu juga nih apa alasan sebenarnya Jokowi mania ini melaporkan Bang Ubed nih ke KPK. Ya alasannya ya nggak seneng aja, Bos. Iya, melaporkan. Ntar gue cari dulu. Ini kan soal keadilan pasti ya. Soal keadilan. Ngomong dong. Iya kan, masalahnya kan harusnya yang melaporkan tuh ya kalau memang merasa haknya terganggu, haknya dirusak gitu ya, haknya dicederai gitu. Harusnya yang melaporkan ya yang kena cederai gitu. Iya, harusnya Mas Gibran dan Mas Kaisang yang melaporkan langsung ke polisi. Tapi kan Mas Gibran sama Kaisang udah jawab langsung ya. Betul. Udah jawab bahwa tak koordinasikan dulu sama Kaisang kan. Iya, dan Mas Gibran lebih tegas lagi ya. Kalau terbukti, kalau memang ada indikasi, ada tangkap aja kalau terbukti. Enggak apa-apa. Apa-apa, aku sih rapopo. Aku rapopo. Ya memang itu. Iya kan? Dan dalam hukum itu sebenarnya kan yang berhak membuktikan, yang harus membuktikan itu orang yang menuduh sebenarnya, bukan orang. Jadi ketika Mas Gibran ditanya, benar juga jawaban Mas Gibran. Ketika dituduh Anda korupsi nggak, Anda terlibat A B C D E nggak, loh siapa yang bilang? Ya orang yang bilang yang harus membuktikan. Yang membuktikan. Ya tapi ya lagi-lagi ini soal politik gitu. Pastilah orang di keluarga seperti Pak Jokowi, gue yakin sudah teruji lah dengan lapor kritik, terus hinaan segala macam gitu ya. Lu bayangin aja kalau lu di rumah tiba-tiba lu lagi tiduran, terus lu buka medsos, bokap lu dibully-bully orang gitu. Gimana rasanya kan? Dan mereka tuh udah biasa tuh. Udah biasa kan. Pernah sejak jadi wali kota, gubernur sampai presiden. Gue pernah menjadi saksi ini dan dari perbincangan gue dengan Pak Jokowi setelah kejadian itu disaksikan dan dinyatakan bahwa itu di luar konteks dan di luar skenario apa ya. Lu masih kan nggak ketika Pak Jokowi jelang pelantikan presiden 2014 kemudian Pak Jokowi, Ibu Iriana dengan putra putri ya itu press conference dulu di rumah, waktu itu rumah dinas gubernur DKI kan, karena Pak Jokowi di awal-awal di Taman Suropati yang sekarang ditinggali oleh Bapak Anies Baswedan, idolaku. Idola Ari. Itu video gue viral tuh kemarin lalu.
Dua pria, Anies mendatangi dua pria YouTuber. Iya. Tapi itu Anda jangan salah, idenya ide gua. Iya. Kamera gua. Iya, benar. Mikrofon gua, gitar Bukan Pak Anies, gua. Pak Anies talent di sini. Iya, lagunya lagu giring sih. Koreografi kita. Iya, Pak Anies kan di dalam skenario gua kemarin tuh. Betul. Jadi Anda media ya kan jangan menganggap bahwa ini skenario Pak Anies yang Iya, enggak. disusupkan kepada kita berdua. Kembali. Kami memperalat Pak Anies Iya, untuk promosi podcast kita kan. Dan ini kita ini gimmick aja. podcast kita ini ada ide, ada gagasan yang nggak ada penontonnya. Iya. Ya kalau Prof Vika mengatakan bahwa PBNU itu selama ini manajemennya kurang baik. Iya, kalau total politik manajemennya nggak ada. Bahkan sampai kurang baik aja belum. Jelek aja belum. Iya benar. Nah kembali lagi jadi itu klarifikasi kita ya, itu bukan idenya Mas Anies, itu bukan apa Anies justru kemauannya Mas Anies. gua kendalikan kemarin. Seperti Anda mengendalikan cuaca. Gitu jadi teman-teman itu bukan skenario Pak Anies tapi memang itu gimmick saja bagian dari wawancara, jadi nonton nanti wawancaranya di minggu ketiga Januari wawancara lengkap dengan Gubernur 1,5 Anies jam, Baswedan. Dipotong-potong sih. Iya. Anda Total. Anda ditambah-tambahin aja kalau nggak percaya ya. Iya, 1,5 jam. lihat. Ya udah lah, biarin aja ya. Biar. Itu klarifikasi Biarlah. Biarlah. Lah, jangan nyanyi sini kena copyright kita. Nah, tapi Anda masalahnya gimana, Ri? Apa? Latihan kita itu nadanya nggak setinggi itu, akhirnya kita teriak-teriak. Iya, dan liriknya salah. Ada orang kritik. Ini liriknya yang bener dong, ya kan? Jangan gimana? Iya, kalau lu mau benar suruh giring nyanyi, jangan. Emang kita bukan penyanyi. Iya, bukan suara fals. Iya. Kita itu memang Chord ketinggian. literally menyumbangkan sebuah lagu, bro. Jadi sumbang. Jadi Bos, kembali Pak Jokowi. kalau kata Cak Nun ada 3 kategori penyanyi, Bos. Orang yang bisa nyanyi, orang yang tidak bisa nyanyi, dan orang yang jangan sampai nyanyi. Kita kayaknya yang ketiga. Ya. Jadi kembali ke Mas Gibran ya, kembali ke Pak Jokowi. Waktu itu press conference kan dengan maksud wah ini baik, persiapannya apa, doa apa, adakah sungkeman misalnya gitu kan, ini kan momen sakral buat Pak Jokowi dan keluarga. Ketika Mas Gibran diminta untuk bicara, mungkin nanti kita bisa putarkan juga gitu videonya atau foto-fotonya lah, banyak tuh ya. Itu Mas Gibran kritik media-media tuh yang banyak mengkritik Pak Jokowi. Ini media-media bilang aku nggak pernah ikut kampanye, apa urusannya kayak Pak Jokowi? Anaknya dianggap macam-macam. Terus Pak Jokowi mengklarifikasi, tapi kan bukan media-media, ini media beneran ini. Ya, itu pasti media-media combrengan gitu kan. Artinya ya Mas Gibran aja bisa marah. Bapaknya dicaci maki, dianya juga dicaci maki, disudutkan dengan berita-berita yang tidak benar. Ya marah Seperti itu kan nggak salah lah ya. Nggak salah, tapi belum tentu benar. Iya, benar juga belum. Iya. Ya, tapi maksud gua ya inilah kembali ke pelaporan. Ya kalau gua sih ngerasa ya udahlah ya, ngapain maksud gua nggak perlu kita ini terlalu banyak mewakili orang lain untuk tersinggung gitu loh. Betul. Kalau kayak dulu Pak SBY kan yang melaporkan langsung kan dulu kan. Waktu soal ini ya ada demonstrasi yang membawa kerbau ya. Iya kan? Kemudian ditulis meskipun tidak Susilo Bambang Yudhoyono tulisannya tapi Sibuya. Nah itu dikonotasikan itu dan beliau yang lapor sendiri, Bro. Waktu itu kan. Betul. Ya kan? Nah, memang ini bahayanya hari ini yaitu menurut gua dalam politik kita ini orang-orang sakit hati itu merasa bahwa dia itu bisa mewakili orang lain, Bos. Orang-orang yang tersinggung itu dengan ketersinggungannya bisa mewakili orang lain gitu. Ya kalau kata gue sih ya nggak usah dilaporin. Atau enggak memang sekarang mekanisme lapor-melapor itu jadi jalan yang lebih yang dianggap baik setelah komunikasi dan kritik di sosial media tidak terakomodasi gitu. Tapi ini sehingga juga pembuktian hukum yang kemudian dicari sama orang. Nah, tapi itu juga ironisnya. Ini kemarin gua tanyain sama Henry Satrio. Dia kan tukang survei. Iya. Iya kan? Lu tukang survei, Mas. Kang Kebon. Kang Kebon. Hensat. Anda tukang survei gitu kan. Ya kan? Jadi gua tanya Hensat, lu tuh kan dengan teman-teman oposisi lu kata gua. Langsung dicap langsung agak gelisah dong. Yang mana nih? Lihat grup WA gua ada Pro Jokowi juga nih kan. Juga itu berarti minoritas. Sisanya enggak. Jadi Hensat bilang gua tanya sama Hensat, ya kan?
banyak dari kritikus pemerintah, Dit, itu merasa bahwa hukum berjalan tidak adil, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, penegakan hukum tergantung siapa yang pesan gitu. Banyak narasi-narasi kayak gitu kan. Lu pasti tebang pilih macam-macam ya kan. Tapi aktivitas lapor-melapor ke lembaga hukum itu meningkat, Bos. Artinya anomali ya. Anomali, Bos. Ketika kepercayaan kepada institusi hukum itu dianggap semakin turun, gitu. Tapi justru aktivitas lapor melapornya artinya lembaga penegak hukum itu tetap jadi muara, mau nggak mau, lu mau percaya mau nggak, yang penting lapor gitu kan. Tapi kan logika yang benar tuh, kalau lu nggak percaya sama lembaga hukum, lu akan bikin mekanisme internal lu sendiri untuk menyelesaikan persoalan ya dengan cara kita sama kita lah. Nah, dalam di konteks demokrasi gimana menyelesaikan problem ini misalnya lapor melapor, tersinggung tidak tersinggung. Ya, kalau lapor ketika misalnya sudah dianggap melewati batas gitu ya di sosial media, dalam diskursus publik. Kalau yang dilakukan Mas Ubed menurut gue ya biasa aja gitu. Itu kan memang mekanismenya disediakan di KPK, pengabduan publik gitu ya. Tapi karena dilaporkan anak presiden jadi punya nilai berita kan. Iya, punya nilai berita, dan orang-orang yang merasa tersinggung itu dengan laporan itu merasa berhak mewakili gitu. Nih Bang Noel. Iya. Tapi ya memang akhirnya karena relawan Jokowi yang melaporkan, ya agak sulit kita untuk mengatakan bahwa peristiwa ini tidak politis, bro. Karena namanya relawan. Betul. Ya harus kan? rela. Bro. Iya, kan dan relawan, dilaporkannya ke Polda Metro Jaya atas nama pencemaran nama baik kan. Iya betul. Jadi ini ya apa namanya? Gue nggak tahu ini gejala apa ketika orang, kan logikanya kalau lu nggak percaya, lu nggak akan pakai itu. Iya. Ini tapi lu nggak percaya, lu pakai terus gitu. Betul. Jadi aneh gitu misalnya loh. Kalau lu misalnya nih dalam konteks demokrasi, teman-teman yang tersinggung dengan Bang Ubed memilih cara yang lebih yang di luar hukum gitu misalnya kan bisa kan bertaruh ide, debat-debat, tunjukkan bukti. Seperti Total sampai Politik. kejahatan media sosial bisa dilakukan. Total Politik mengadakan diskusi dengan tema ini. Yang akan dilaksanakan setelah Anda lihat video ini. Politik lapor melapor nanti, tapi ada videonya minggu depan. Ada. Posting. Itu dulu kali ya, baru video Anies Baswedan ya. Bener biar punya konteks ya. Meskipun kita harus cepat-cepat supaya menetralisir anggapan orang bahwa kita yang men-setting Anies Baswedan. Enggak, kita disetting, Bos. Oh iya, kita disetting Anies Baswedan, padahal kita yang meminta membuat skenario, beliau aja kita todong di sini. Betul. Itu berita pertama ya. Mungkin itu aja. Itu aja ya. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.